Wah, wah, wah. Pemain timnas Indonesia laksanakan umroh. Fans timnas Indonesia sampai berani buat cyber begini ke Arab Saudi. Nah lo, Ole Robbenny comeback. Pelatih Arab Saudi sampai panggil rekan Cristiano Ronaldo. Kira-kira siapakah dia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Fans Garuda mulai kirim cyber ke Arab Saudi. Menjelang laga hidup mati Timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atmosfer panas mulai terasa bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan. Bukan hanya dari lapangan latihan atau strategi yang sedang dipersiapkan Patrick Kluivert bersama jajaran pelatihnya, melainkan juga dari luar arena. Supporter Garuda mendadak membuat gebrakan dengan melancarkan cyber langsung ke akun resmi tim nasional Arab Saudi. Aksi ini sontak menyedot perhatian publik karena menunjukkan betapa besarnya rasa percaya diri fans Indonesia terhadap tim kesayangan mereka. Cyber ini bukan sekedar komentar biasa, melainkan bentuk optimisme dan keyakinan bahwa timnas Garuda mampu mengalahkan Arab Saudi maupun Irak, dua lawan tangguh yang selama ini dianggap sulit ditaklukkan. Fenomena cyber ini terlihat jelas di kolom komentar akun Instagram resmi tim nasional Arab Saudi, khususnya pada unggahan latihan mereka. Fans Garuda membanjiri unggahan tersebut dengan komentar-komentar bernada percaya diri, mulai dari prediksi skor hingga ejekan yang dibalut dengan semangat juang. Ada yang menuliskan bahwa latihan Arab Saudi hanya melawan sesama pemain, sedangkan Indonesia sudah terbiasa melawan klub-klub besar Eropa. Ada pula yang sesumbar bahwa Indonesia akan menang 2 gol tanpa balas. Bahkan beberapa supporter menuliskan bahwa Arab Saudi akan melihat mimpinya hancur ketika berhadapan dengan pasukan Garuda. Komentar-komentar ini meski bernada provokatif, memperlihatkan bagaimana kepercayaan diri fans Indonesia meningkat drastis sejak tim ini dipimpin oleh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert sendiri memang dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah menukangi timnas Indonesia. Pengalamannya di level Eropa, ditambah kemampuan mengelola pemain naturalisasi yang kini memperkuat skuad, menjadikan Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Fans percaya meski Arab Saudi dan Irak punya tradisi kuat di Piala Dunia, Garuda tetap memiliki peluang besar untuk mencuri poin penting. Optimisme itu bukan tanpa alasan. Kehadiran pemain-pemain seperti Jay Izzes, Ivar Jenner, hingga Tom Haye membuat skuad Indonesia kini dianggap lebih matang dan berani menghadapi lawan-lawan kuat. Namun di tengah euforia cyber dan kepercayaan diri fans, kabar mengejutkan datang dari kubu timnas. Emil Audero, salah satu kiper andalan Indonesia, dikabarkan absen melawan Arab Saudi. Cedera yang dialaminya saat pemanasan bersama klubnya di Serie A membuat posisinya terancam tidak bisa tampil di ronde keempat ini. Situasi ini sempat menimbulkan kekhawatiran, mengingat Emil merupakan salah satu pemain berpengalaman yang diharapkan bisa menjadi tembok kokoh di bawah Mistar. Meski begitu, pihak tim nasional dengan sigap memanggil kiper lain seperti Nadeo Argawinata dan Reza Arya untuk memperkuat skuad. Ketidakhadiran Emil Audero tak lantas membuat semangat fans maupun tim menurun. Justru cyber semakin gencar dilakukan untuk menunjukkan bahwa dengan atau tanpa Emil, timnas Indonesia tetap punya kans besar. Nama-nama seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata kini diyakini mampu mengisi kekosongan tersebut dengan baik. Bahkan sebagian supporter menganggap absennya Emil hanyalah ujian kecil sebelum Garuda benar-benar membuktikan diri di lapangan. Keyakinan ini sejalan dengan kepercayaan penuh mereka terhadap Kluivert yang dikenal piawai mengatur strategi dalam kondisi apapun. Cyber yang digencarkan supporter ini bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, Arab Saudi mungkin merasa terusik dengan komentar-komentar bernada meremehkan tersebut. Namun di sisi lain, hal ini bisa memicu semangat lebih besar bagi para pemain Indonesia untuk benar-benar membuktikan kata-kata supporter mereka bukan hanya bualan semata. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak pun diprediksi akan berlangsung sengit, penuh tensi tinggi, dan syarat dengan makna historis. Jika Indonesia mampu mencuri kemenangan penting, maka cyber ini akan tercatat sebagai bagian dari kisah perjuangan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Patrick Kluivert dan anak asuhnya menjawab kepercayaan diri para fans. Dengan cyber yang semakin membahana, Garuda datang bukan sekadar sebagai tim underdog, melainkan sebagai tim dengan mental juara yang mulai terbangun.
Pertanyaannya, apakah optimisme fans Garuda ini benar-benar akan terbukti di lapangan atau justru menjadi bumerang bagi skuad merah putih? Bagaimana menurut kalian? Apakah Cywork ini akan membantu meningkatkan mental bertanding timnas Indonesia atau justru bisa memicu kebangkitan Arab Saudi? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ole Romaini comeback, pelatih Arab Saudi sampai ketakutan. Kejutan besar datang dari kubu timnas Indonesia jelang duel panas melawan Arab Saudi dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Ole Romaini, striker keturunan Belanda yang lama absen akibat cedera, akhirnya kembali bergabung dengan skuad Garuda. Kehadiran Ole di Jeddah menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia tidak main-main dalam persiapan kali ini. Fans Garuda pun langsung menyambut gembira comeback sang bomber karena ia terbukti memiliki insting tajam di depan gawang dan pernah mencetak 3 gol penting di babak kualifikasi sebelumnya. Tak ayal, kabar ini membuat kubu Arab Saudi benar-benar ketar-ketir menghadapi skuad asuhan Patrick Kluivert. Bahkan, kepanikan Arab Saudi terlihat jelas dari langkah mendadak yang dilakukan pelatih Hervé Renard. Pelatih asal Prancis itu secara tiba-tiba memanggil Abdullah Al-Amri, bek tangguh sekaligus rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Langkah ini bukan tanpa alasan. Renard tahu betul bahwa dengan kembalinya Ole Romaini, lini depan Indonesia bisa menjadi ancaman nyata. Ole dikenal memiliki fisik yang kuat, pergerakan lincah, serta finishing mematikan. Kehadirannya akan menambah variasi serangan Indonesia yang sebelumnya sudah diperkuat oleh Ragnar Oratmanguwen, Sananta, dan Mauro Zizelistra. Abdullah Al-Amri sendiri bukan sosok sembarangan. Pemain 28 tahun itu sudah tampil di berbagai ajang besar bersama Al Nassr, termasuk Liga Champions AFC 2 dan Piala Raja Saudi. Kehadirannya jelas diproyeksikan untuk meredam pergerakan striker-striker Indonesia yang mulai menebar teror di level Asia. Akan tetapi, fakta bahwa Arab Saudi sampai harus memanggil pemain dengan pengalaman Eropa bersama Cristiano Ronaldo hanya demi mengantisipasi serangan Garuda menjadi bukti nyata betapa besar pengaruh comeback Ole Romaini. Bagi Arab Saudi, laga melawan Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Target mereka adalah menjadi juara grup agar bisa mengantongi tiket langsung menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Namun dengan munculnya kembali Ole, peta persaingan seketika berubah. Fans Garuda pun semakin percaya diri bahwa peluang untuk mengalahkan Arab Saudi kini terbuka lebar. Apalagi skuad Garuda datang dengan semangat tinggi dan dipimpin pelatih kelas dunia Patrick Kluivert yang sudah terbukti mampu memoles pemain naturalisasi maupun lokal menjadi satu kesatuan yang solid. Meski kondisi Ole belum sepenuhnya 100%, Patrick Kluivert menyebut bahwa sang striker kini berada di jalur yang tepat. Dari hasil latihan, Ole sudah mampu mengikuti ritme tim meskipun pemulihannya belum sepenuhnya tuntas setelah absen panjang akibat cedera. Kluivert memang berhati-hati dalam mengambil keputusan, tetapi optimisme besar terlihat jelas dalam komentarnya. Bahkan manajer tim Sumarji juga menegaskan bahwa kondisi Ole kini sudah 95% siap, tinggal menunggu pemulihan kecil sebelum benar-benar bisa diturunkan. Sementara itu di tubuh timnas Indonesia sendiri, persaingan di posisi striker semakin ketat. Jika Ole dinyatakan belum siap tampil, Kluivert sudah menyiapkan opsi lain seperti Ramadan Sananta, Ragnar Oratmanguwen, hingga Mauro Zizelistra. Namun tetap saja, sorotan utama tertuju pada Ole. Comeback-nya dianggap sebagai momentum penting bagi Garuda untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya datang sebagai peserta, melainkan benar-benar sebagai pesaing serius di zona Asia. Arab Saudi tentu merasa tertekan dengan situasi ini. Di satu sisi, mereka harus menjaga fokus untuk menghadapi Irak di laga berikutnya. Namun di sisi lain, duel kontra Indonesia kini dianggap sebagai laga penentu moral. Fans sepak bola tanah air pun semakin yakin bahwa dengan kombinasi mental baja, dukungan supporter, serta hadirnya Ole Romaini, Garuda bisa menciptakan kejutan besar. Kini pertanyaan yang muncul adalah, apakah Arab Saudi akan mampu menghadapi kebangkitan timnas Indonesia yang semakin hari semakin menakutkan? Ataukah justru langkah mendadak Hervé Renard memanggil rekan Cristiano Ronaldo hanya demi mengantisipasi serangan Garuda menjadi bukti nyata betapa besar pengaruh comeback Ole Romaini? Bagaimana menurut kalian? Apakah comeback Ole Romaini benar-benar akan menjadi mimpi buruk bagi Arab Saudi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alex Pastur ungkap peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.
Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastur, menyatakan keyakinannya terhadap peluang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang akan segera bergulir, Pastur menegaskan bahwa meskipun menghadapi lawan-lawan kuat, peluang Indonesia untuk merebut tiket tetap terbuka. Ia menekankan bahwa optimisme ini bukan semata-mata harapan kosong, melainkan berdasarkan catatan performa tim di putaran sebelumnya yang menunjukkan bahwa skuad Garuda mampu bersaing dengan tim-tim berperingkat jauh lebih tinggi. Perjuangan Indonesia untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 akan diuji ketika mereka menghadapi Arab Saudi dan Irak pada tanggal 9 dan 12 Oktober 2025 mendatang. Laga pertama akan menantang Arab Saudi, di mana anak asuh Patrick Kluivert dituntut tampil maksimal di kandang lawan. Setelah itu, tim akan kembali bertanding melawan Irak yang juga menjadi pesaing serius di grup B. Dari 3 tim yang berada di grup tersebut, hanya pemuncak klasemen akhir yang berhak otomatis melaju ke Piala Dunia 2026, sementara tim di posisi kedua harus melalui fase play-off yang lebih berat. Situasi ini membuat setiap pertandingan menjadi sangat menentukan dan mengharuskan Indonesia menampilkan permainan yang disiplin dan terorganisir. Alex Pastur pun mengomentari peluang Jai Itzes dan rekan-rekannya untuk menembus babak selanjutnya. Ia mengakui bahwa meskipun harus bersaing dengan tim-tim yang secara peringkat FIFA jauh di atas Indonesia, peluang untuk lolos tetap realistis. Salah satu alasan ia yakin adalah catatan pertemuan Timnas Indonesia sebelumnya melawan Arab Saudi. Pada putaran ketiga lalu, skuad Garuda berhasil bermain imbang di kandang lawan, lalu menumbangkan Green Falcons saat bertindak sebagai tuan rumah di Jakarta. Hasil ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengejutkan lawan yang lebih diunggulkan. Realistis, negara-negara yang kami lawan peringkatnya 2 kali lebih tinggi di ranking FIFA. Namun di saat yang sama, Indonesia pernah menang dan seri melawan Arab Saudi, ujar Pastur dikutip dari Football Premier. Ia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut diraih pada babak yang berbeda, tetapi menjadi bukti bahwa lolos ke Piala Dunia 2026 bukanlah hal mustahil, asalkan permainan tim sangat terorganisir dan semua pemain tampil maksimal. Pengalaman itu menjadi modal penting bagi Pastur untuk membangun strategi menghadapi putaran keempat, dan ia menekankan bahwa setiap detail dalam persiapan sangat menentukan peluang Indonesia untuk mencapai target. Selain membahas peluang timnas, Pastur juga menyoroti pengalamannya bekerja sebagai staf pelatih bersama Patrick Kluivert. Ia mengaku menikmati setiap momen yang dijalani bersama staf lain seperti Danny Lanzat dan Gerard Vandenberg. Bagi Pastur, bekerja di Indonesia adalah tantangan yang fantastis, baik dari sisi olahraga maupun pengalaman pribadi, karena memberinya kesempatan untuk bekerja dengan tim yang memiliki potensi besar dan antusiasme tinggi. Fantastis dalam segala hal. Ini tantangan yang fantastis dari perspektif olahraga, sesuatu yang sama sekali tidak biasa saya alami. Kami memiliki staf yang fantastis dengan banyak potensi, ujarnya. Bagi Pastur, pengalaman bekerja di Indonesia juga memperluas wawasan dan memberinya kesempatan untuk mengenal budaya yang berbeda dari Eropa. Ia mengaku memasuki lingkungan baru yang sama sekali asing bagi karirnya sebelumnya. Saya memasuki kebudayaan yang sama sekali berbeda, di negara-negara yang belum pernah saya kunjungi dan tidak akan pernah saya kunjungi, lanjut juru taktik kelahiran Amsterdam, Belanda tersebut. Pengalaman ini, menurut Pastur, memberikan nilai tambah bagi dirinya secara profesional maupun pribadi, sekaligus memperkaya perspektifnya dalam memimpin tim yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dengan berbagai catatan positif dan strategi matang yang disiapkan oleh staf pelatih, peluang Timnas Indonesia untuk menembus putaran berikutnya masih sangat terbuka. Pastur berharap semua pihak termasuk pemain dan staf dapat bekerja sama untuk memaksimalkan peluang tersebut. Melihat kesiapan tim dan pengalaman yang sudah mereka kumpulkan, banyak pihak menilai skuad Garuda memiliki peluang mengejutkan untuk lolos, meskipun menghadapi lawan-lawan tangguh. Pertanyaan yang kini muncul bagi penggemar sepak bola tanah air adalah, apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini dan menorehkan sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia 2026? Bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia siap menaklukkan Arab Saudi dan Irak untuk melangkah ke putaran final? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan beri dukungan untuk skuad Garuda agar peluang mereka lolos Piala Dunia 2026 benar-benar menjadi kenyataan.
Pemain timnas Indonesia jalani ibadah umroh jelang pertandingan melawan Arab Saudi dalam matchday pertama Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini mencuat setelah postingan Ragnar memperlihatkan beberapa pemain seperti Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, dan Ramadan Sananta tengah mengenakan pakaian ihram. Foto tersebut diunggah di Instagram Stories akun @nolratmanguan, lengkap dengan tulisan Brothers Fiden yang dapat diartikan sebagai saudara seiman, menandakan kebersamaan dan semangat spiritual para pemain muslim skuad Garuda. Momen umroh ini diyakini menjadi bagian dari ikhtiar para pemain timnas Indonesia agar bisa tampil maksimal dan membawa tim meraih hasil positif di babak keempat kualifikasi. Kendati belum ada pengumuman resmi dari pihak timnas terkait kegiatan ibadah ini, foto yang dibagikan Ragnar menunjukkan bahwa Rizky Ridho dan rekan-rekan memang tengah berada di Arab Saudi. Kehadiran mereka di Tanah Suci sekaligus menjadi persiapan sebelum menghadapi dua laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak. Pertandingan pertama akan berlangsung pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah saat Indonesia menantang tuan rumah Arab Saudi. Laga kedua akan digelar pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2.30 WIB di stadion yang sama menghadapi Irak. Dengan jadwal yang padat dan pentingnya kedua pertandingan tersebut, banyak pihak menilai bahwa ibadah umroh menjadi cara para pemain untuk menenangkan pikiran dan menyiapkan mental sebelum tampil di panggung besar kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, skuad timnas Indonesia belum lengkap di Arab Saudi. Menurut manajer timnas Indonesia, Sumarji, para pemain akan berkumpul secara bertahap, terutama mereka yang berkarir di Eropa. Para pemain dari kompetisi Superliga akan terbang ke Jeddah pada Kamis pagi, sementara rekan-rekan yang berada di Eropa akan tiba secara bergelombang mulai tanggal 2 hingga 6 Oktober 2025. Dengan waktu yang masih tersisa, para pemain yang sudah berada di Arab Saudi memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh sebelum latihan bersama seluruh tim, yang menjadi bagian dari persiapan mental dan fisik mereka. Sumarji menambahkan bahwa persiapan sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Semua official, termasuk pelatih Patrick Kluivert, sudah berada di Jeddah, memastikan koordinasi dan strategi tim berjalan lancar. Kehadiran staf pelatih lengkap juga memberi kesempatan bagi para pemain untuk fokus dalam latihan serta menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan dan cuaca di Arab Saudi. Dengan begitu, kegiatan spiritual seperti umrah bisa memberikan ketenangan tambahan sekaligus memperkuat ikatan tim menjelang pertandingan penting. Menariknya, kegiatan umrah para pemain timnas Indonesia ini bukanlah pengalaman pertama. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tahun lalu, beberapa pemain juga menunaikan ibadah umroh sebelum menghadapi Arab Saudi. Saat itu, langkah spiritual para pemain ternyata berbuah manis karena Garuda mampu mencuri 1 poin dengan menahan imbang tuan rumah Arab Saudi 1-1. Sejarah tersebut memberikan keyakinan tambahan bahwa kombinasi persiapan fisik, strategi pelatih, dan ikhtiar spiritual dapat menjadi faktor penentu kesuksesan tim. Kegiatan ini pun mendapat sorotan dari penggemar sepak bola tanah air yang menilai bahwa pendekatan mental dan spiritual pemain bisa menjadi energi positif untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi. Kehadiran para pemain di Tanah Suci menjadi simbol komitmen mereka, tidak hanya dalam hal skill dan fisik, tetapi juga dalam mempersiapkan hati dan pikiran agar bisa tampil maksimal. Para pendukung timnas Indonesia pun semakin antusias menyambut pertandingan yang akan menentukan nasib skuad Garuda di Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang matang, mulai dari latihan fisik, strategi pelatih, hingga ikhtiar spiritual seperti umroh, peluang timnas Indonesia untuk menembus putaran berikutnya tetap terbuka. Kini, perhatian publik tertuju pada kemampuan para pemain untuk menjaga fokus dan energi sepanjang laga melawan Arab Saudi dan Irak. Pertanyaan pun muncul, apakah ikhtiar spiritual ini akan membawa keberuntungan bagi Garuda di panggung Piala Dunia 2026? Bagaimana menurut Anda? Apakah kegiatan umrah para pemain bisa menjadi motivasi tambahan bagi tim? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan beri dukungan untuk para pemain timnas Indonesia agar lolos ke babak selanjutnya. Rapor pemain timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia round 4. Menjelang laga krusial di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia membawa optimisme besar setelah sejumlah pemainnya tampil cemerlang di kompetisi Eropa. Laporan performa atau rapor dari 3 pemain kunci Indonesia, yakni James, Calvin Verdong, dan Miliano Jonathans, menjadi bahan perbincangan hangat karena kualitas mereka semakin menunjukkan peningkatan. Dengan kombinasi performa individu yang apik serta sentuhan kepelatihan dari legenda sepak bola dunia Patrick Kluivert, Indonesia diprediksi memiliki peluang besar
untuk meraih kemenangan atas dua lawan tangguh, yakni Arab Saudi dan Irak. Dion James menjadi nama pertama yang layak mendapat sorotan. Bermain bersama Go Ahead Eagles, bek kiri berdarah Indonesia ini berhasil mencetak 2 assist penentu kemenangan saat timnya bertandang ke markas Panathinaikos. Penampilan tersebut bukan hanya sekedar catatan statistik, tetapi menunjukkan kedewasaan dalam mengambil keputusan di lapangan. Ia mampu membaca ruang dengan baik, tahu kapan harus naik membantu serangan, dan kapan harus bertahan dengan disiplin. Bagi timnas Indonesia, kualitas seperti ini sangat penting mengingat Arab Saudi dan Irak kerap mengandalkan serangan dari sisi sayap. Dengan James di lini belakang, Indonesia kini memiliki bek kiri modern yang tak hanya kuat bertahan, tetapi juga tajam dalam membantu serangan. Selain James, Calvin Verdong juga mencatatkan rapor positif ketika membela Lille di laga penuh drama melawan AS Roma. Meski tidak mencetak gol ataupun assist, kontribusinya menjaga kedalaman pertahanan membuat Lille sukses membawa pulang 3 poin. Bermain dengan disiplin tinggi dan ketenangan saat menghadapi tekanan, Verdong menunjukkan kualitas seorang bek sayap Eropa yang matang. Ketika Roma menggempur dengan intensitas tinggi, Verdong tetap mampu menjaga jarak antar lini dan menutup ruang umpan silang. Bagi timnas Indonesia, keberadaan pemain dengan mentalitas seperti ini sangat berharga. Saat menghadapi Irak dan Arab Saudi yang dikenal agresif dalam menyerang, kehadiran Verdong bisa menjadi benteng tambahan untuk mengawal sektor kiri pertahanan. Sementara itu, Miliano Jonathans memang belum mendapat menit bermain yang panjang di FC Utrecht. Ia hanya turun sebagai pemain pengganti saat timnya kalah tipis dari Brandt. Meski kontribusinya belum signifikan, Jonathans tetap menunjukkan potensi besar terutama dalam hal kecepatan dan kemampuan menyerang ruang kosong. Jika diberi kesempatan lebih banyak di level internasional, ia bisa menjadi kartu kejutan bagi Patrick Kluivert dalam skema serangan timnas Indonesia. Kehadiran Jonathans melengkapi variasi opsi di lini depan yang sebelumnya hanya bertumpu pada pemain-pemain lokal. Rapor ketiga pemain tersebut menjadi sinyal positif bahwa timnas Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang semakin kompetitif. Tidak lagi hanya mengandalkan talenta domestik, Indonesia sudah mampu memadukan pemain-pemain keturunan yang berpengalaman di level Eropa. Hal ini tentu menjadi modal berharga untuk menghadapi laga besar melawan Arab Saudi dan Irak. Dengan performa James yang impresif, stabilitas Verdong di lini belakang, dan potensi Jonathans di lini depan, Indonesia bisa tampil lebih percaya diri. Faktor lain yang membuat optimisme semakin tinggi adalah keberadaan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Mantan bintang Barcelona dan timnas Belanda ini membawa standar baru dalam hal persiapan, strategi, dan mentalitas bermain. Di bawah asuhannya, para pemain Indonesia dilatih untuk tidak sekedar bertahan, tetapi juga berani menguasai permainan dan menekan lawan. Kombinasi pengalaman Kluivert dan bakat muda yang dimiliki Indonesia menjadikan tim ini lebih solid dan berani bermimpi menaklukkan dua kekuatan besar Asia. Jika melihat rapor individu para pemain serta sentuhan kepelatihan kelas dunia, prediksi bahwa Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan Irak bukanlah hal berlebihan. Justru ini menjadi momentum emas untuk membuktikan bahwa Garuda sudah siap terbang lebih tinggi di kancah internasional. Dengan kepercayaan diri yang sedang menanjak, timnas Indonesia kini bukan hanya sekedar peserta, melainkan penantang serius dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026. Apakah menurutmu dengan rapor gemilang ini, timnas Indonesia benar-benar bisa membuat kejutan besar melawan Arab Saudi dan Irak? Belum juga bermain, media Inggris sampai Cina bilang begini jelang round 4. Benar-benar di luar dugaan, PSSI membuat gebrakan besar yang langsung mengguncang dunia sepak bola Asia. Jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat, Federasi Sepak Bola Indonesia resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Nama besar Kluivert yang merupakan legenda Belanda bukan hanya sekedar pelatih, melainkan sosok yang membawa aura Eropa ke dalam tubuh Garuda. Keputusan ini sontak menjadi perhatian media internasional, termasuk Inggris dan Cina, yang sama-sama menilai bahwa peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Media Inggris The Guardian memberikan sorotan khusus pada laga krusial timnas Indonesia melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada 8 Oktober 2025 mendatang. Pertandingan tersebut dinilai sebagai ujian terbesar bagi skuad Garuda asuhan Kluivert.
Dengan status Arab Saudi sebagai tuan rumah, mereka jelas diuntungkan oleh dukungan penuh puluhan ribu supporter serta jadwal yang lebih ringan. Sementara Indonesia harus menjalani 2 pertandingan dalam 3 hari, Arab Saudi punya waktu istirahat hingga 6 hari. Namun The Guardian tidak menutup mata bahwa Jai Idzes dan kawan-kawan memiliki potensi untuk memberi kejutan besar. Menurut mereka, semangat dan strategi yang dibawa Kluivert bisa menjadi kunci Garuda mencuri poin berharga di tanah Jeddah. Yang menarik, The Guardian juga menekankan atmosfer 60.000 penonton di stadion yang bisa memberikan tekanan luar biasa. Tetapi dengan pengalaman Kluivert yang pernah melatih di level Eropa, mereka percaya Indonesia tidak akan gentar. Justru hal ini bisa menjadi pembuktian pertama bahwa PSSI benar-benar memilih tim kepelatihan terbaik untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Ujian ini memang berat, tapi jika bisa dilalui dengan baik, peluang menuju Piala Dunia 2026 akan semakin nyata. Tak hanya Inggris, media Cina juga ikut angkat suara. Media ternama 163.com secara terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia sudah tidak pantas lagi disebut sebagai tim Asia Tenggara. Transformasi besar-besaran berkat program naturalisasi yang digencarkan PSSI dianggap telah mengubah wajah sepak bola nasional. Bahkan mereka menyebut skuad Garuda lebih mirip dengan tim Belanda karena banyaknya pemain naturalisasi asal negeri kincir angin. Target yang diusung pun jelas. Indonesia kini tidak sekedar ingin ikut berkompetisi, tetapi ingin memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026. Sorotan media Cina tersebut bukanlah isapan jempol. Mereka mengingatkan dunia pada pertandingan 5 Juni 2025 ketika Indonesia sukses menumbangkan Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno lewat gol tunggal oleh Romeni. Kekalahan itu disebut sebagai ujian terberat bagi tim asuhan Branko Ivankovic, sekaligus titik balik yang menunjukkan bahwa Garuda sudah naik kelas. Media Cina bahkan menegaskan bahwa dengan 19 pemain naturalisasi asal Belanda, Indonesia kini setara dengan tim-tim besar Asia, bukan lagi sekedar wakil Asia Tenggara. Pernyataan keras dari media Cina itu jelas menjadi pengakuan dunia atas kebangkitan Indonesia. Dengan susunan pemain yang dipimpin oleh Kluivert, skuad Garuda kini dinilai siap bersaing dengan raksasa-raksasa Asia. Bagi publik tanah air, hal ini tentu menjadi kabar yang membanggakan. Tidak lagi dipandang remeh, timnas Indonesia kini disebut-sebut sebagai ancaman serius di zona Asia. Semua penilaian ini menunjukkan satu hal, langkah PSSI menunjuk Patrick Kluivert benar-benar di luar dugaan tapi sangat tepat. Sebuah keputusan berani yang kini berbuah kepercayaan diri dan harapan baru. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak di babak keempat memang akan menjadi ujian sesungguhnya. Tapi dengan dukungan penuh masyarakat Indonesia dan sentuhan tangan dingin Kluivert, peluang Garuda untuk lolos masih terbuka. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita semua, para pecinta sepak bola nasional. Apakah kalian percaya dengan analisa media Inggris dan Cina bahwa Indonesia memang sudah naik kelas dan punya peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026? Ataukah kalian masih ragu dengan konsistensi Garuda? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar karena suara kalian adalah energi tambahan untuk perjuangan timnas Indonesia. Arab Saudi sampaikan terima kasih ke Patrick Kluivert. Benar-benar di luar dugaan, media Arab Saudi justru merasa bahagia dan berterima kasih kepada Patrick Kluivert jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini bukan karena sebuah kemenangan atau kabar gembira dari tim mereka sendiri, melainkan karena absennya salah satu pemain muda paling berbahaya timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Nama Marcelino memang menjadi momok bagi publik sepak bola Arab Saudi. Sebab di babak ketiga lalu, pemain muda ini sukses memborong 2 gol ke gawang Green Falcons yang membuat malu pelatih ternama Hervé Renard. Kini, saat mendengar bahwa Patrick Kluivert tidak membawa Marcelino ke skuad Garuda, media lokal Arab Saudi seakan bisa bernapas lega. Ketidakhadiran Marcelino dalam daftar pemain yang dibawa Kluivert memang sempat memunculkan spekulasi di kalangan supporter. Sebagian menganggap bahwa performanya di laga FIFA Matchday bulan September menjadi alasan sang pelatih tidak memanggilnya. Namun, kabar itu segera dibantah. Pundit sepak bola tanah air Bung Ropan memastikan bahwa absensi Marcelino bukan karena masalah performa, melainkan kondisi kebugaran. Bahkan, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa sang pemain masih dalam tahap pemulihan dari cedera hamstring yang ia derita saat melawan Lebanon. Meski begitu, media Arab Saudi seperti Ar-Riyadiyah langsung menanggapi kabar ini dengan penuh kegembiraan. Mereka menyebut Indonesia kehilangan pencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi, sebuah fakta yang membuat mereka merasa lega. Dalam tulisannya,
Aryadia menyebut bahwa absennya Marcelino adalah keuntungan besar bagi Green Falcons. Tak hanya itu, mereka bahkan kembali mengungkit momen pahit saat Marcelino dengan percaya diri merobek gawang Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November lalu. Momen itu masih membekas di ingatan mereka, hingga akhirnya kabar cederanya Marcelino dianggap sebagai kabar baik untuk seluruh negeri. Lebih lanjut, media tersebut seolah menyampaikan rasa terima kasih kepada Patrick Kluivert karena tidak menyertakan Marcelino dalam skuad 29 pemain. Bagi mereka, keputusan itu membuat peluang Arab Saudi lebih besar saat menghadapi Indonesia di Jeddah. Meski alasan resminya adalah cedera, publik Arab Saudi tak menutupi rasa syukur karena mimpi buruk mereka untuk sementara tidak ikut serta dalam laga krusial ini. Bahkan media itu menuliskan dengan detail bagaimana Marcelino dulu masih bermain untuk Oxford United sebelum kini dipinjamkan ke AS Trencin. Semua itu seakan untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar masih trauma dengan penampilan pemain berusia muda tersebut. Di sisi lain, keputusan Kluivert untuk tidak mengambil resiko pada Marcelino juga memperlihatkan bagaimana ia menjaga kesehatan jangka panjang pemainnya. Sebagai pelatih yang berpengalaman, ia paham bahwa membawa pemain yang belum pulih 100% hanya akan menambah risiko cedera lebih parah. Namun bagi publik Arab Saudi, keputusan itu terasa seperti sebuah hadiah. Mereka bisa lebih fokus menghadapi Indonesia tanpa harus dihantui oleh sosok yang pernah mempermalukan mereka di hadapan dunia. Kini, skuad Garuda sudah mulai mempersiapkan diri di Jeddah. Laga melawan Arab Saudi pada 9 Oktober akan menjadi ujian besar bagi Patrick Kluivert dan anak asuhnya. Sebelum 3 hari berselang, menghadapi Irak yang juga bukan lawan mudah. Absennya Marcelino memang sedikit mengurangi kekuatan Indonesia di lini serang, tetapi masih banyak pemain lain yang bisa menjadi pembeda. Oleh Romeni, Ragnar Oratmangoen, hingga Jay Itzes disebut-sebut bisa mengisi kekosongan tersebut dan tetap memberi kejutan. Yang jelas, kabar absennya Marcelino Ferdinand ini menambah bumbu panas jelang laga. Media Arab Saudi boleh saja merasa bahagia, tapi di satu sisi hal ini bisa memacu motivasi pemain lain untuk membuktikan bahwa Garuda tetap berbahaya meski tanpa sang pahlawan muda. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa kembali membuat kejutan tanpa Marcelino? Atau justru Arab Saudi yang kali ini bisa berbalik unggul karena terbebas dari mimpi buruk lama? Bagaimana menurut kalian? Apakah absennya Marcelino Ferdinand akan menjadi kerugian besar bagi Indonesia? Ataukah justru akan membuka peluang bagi pemain lain untuk tampil sebagai pahlawan baru? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap opini kalian adalah bagian dari dukungan untuk perjuangan Timnas Indonesia.